Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Baik, adik-adik, terima kasih banyak karena hari ini kita bertatap mata, bersua muka, kita menjalankan tugas dan kewajiban kita pada hari ini. Sebelum pertemuan kita mulai, kita diawali dengan doa. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan aku percaya kepada kuasa berjalan dan bumi dan Yesus Kristus yang kepada kita yang dikandung dari Roh Kudus dan pada Santa Maria yang menjadi sasaran dalam hidup kita dan Bapa dan Tuhan yang menentukan dan pada tidak yang besar bersama pada kuasa dan segala perlindungan kami. Aku percaya Roh Kudus berjalan yang kudus bersama dan kudus dan dosa pada dan juga amin. Ya Bapa dan selamat siang. Siang luar biasa. Salam PPK. Salam cerdas, berani, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Oke, terima kasih banyak. Jadi yang pertama saya absen. Semua hadir ya? Ya, semua hadir. Jadi terima kasih banyak. Tadi kegiatan kita hari ini yang pertama materi tentang sebuah kebutuhan hidup manusia. Tadi terpampang di belakang saya di papan tulis tertera ada kebutuhan manusia. Jadi apa kebutuhan kalian pada hari kemarin? Kebutuhan kami pada hari kemarin berupa makan dan minum, berseragam sekolah, bersepatu dan selalu menjaga kebersihan tubuh. Terima kasih banyak. Yang berikut, apa kebutuhan kalian pada hari ini? Kebutuhan akan makan dan minum, berdoa dan bekerja dan berolahraga agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Terima kasih banyak. Kita dibubui oleh ice cream. Silakan. Tepuk semangat. Dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha. Semangat. Terima kasih banyak. Baik adik-adik, selamat siang. Jadi materi kita tentang sebuah kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia anak-anak banyak ragam dan banyak wujud dan banyak bentuknya. Jadi yang pertama
Apa itu pengertian kebutuhan? Pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui pencapaian kesejahteraan. Terima kasih. Yang kedua. Saya Pak. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui pencapaian kesejahteraan. Terima kasih. Yang ketiga. Saya Pak. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui pencapaian kesejahteraan. Terima kasih. Yang keempat. Saya Pak. Pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui pencapaian kesejahteraan. Ya. Terima kasih banyak. Itulah berapa bentuk dan pengertian dari sebuah tentang kebutuhan manusia. Jadi beragam manusia, beragam juga tentang sebuah kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan hidup ini adik-adik, bila terpenuhi akan tidak mencapai titik kepuasan, maka manusia itu akan menjadi sebuah pusing. Jadi kebutuhan harus terpenuhi terus setiap hari. Mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan akan sandang, kebutuhan pangan, dan kebutuhan akan papan. Jadi kebutuhan primer, kebutuhan yang mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Kapan tidak dipenuhi berarti fatal. Manusia terjadi kelaparan bila tidak terpenuhi oleh sebuah kebutuhan primer. Jadi mencakup sandang. Apa itu sandang? Sandang berarti pakaian. Papan berarti makan dan minum. Papan berarti perumahan. Jadi kita dibutuhkan oleh pakaian. Jadi kita berada di sini sebuah pelajar dalam bentuk pelajar OSIS, organisasi infrastruktur, dan diatur dalam bentuk 2 hari ada pakaian pramuka pada hari Rabu dan Kamis. Jadi kebutuhan ini harus terpenuhi pada hari ini agar manusia bisa berlangsung hidupnya dengan baik. Kapan tidak dipenuhi kebutuhan pada hari ini adik-adik, pasti ada masih ada terasa pusing. Ada yang sampai sakit, ada yang lebih sakit parah lagi, sampai sakit parah lagi, ada yang sampai gila. Bila kita tidak terpenuhi, lebih parah sakitnya. Contoh kebutuhan pelajar, kebutuhan Anda pada hari ini yaitu kebutuhan kalian pada hari ini yang pertama makan dan minum. Yang kedua selalu menjaga kesehatan berupa makan dan mandi yang teratur. Jadi kewajiban kalian semasa pelajar, masa SMP, wajib 3 kali sehari mandi. Mandi pagi, mandi siang, dan sore. Itu adalah sebuah kebutuhan kita yang harus terpenuhi. Di samping menjaga kebersihan, kita juga belajar. Jangan bosan dengan kata belajar. Belajar terus tanpa panjang hayat agar manusia menjadi baik. Jadi kita adalah sebuah regenerasi, penerus bangsa Indonesia. Penerus bangsa seperti diwujudkan dalam sebuah belajar. Jadi itu adalah kebutuhan membaca, kebutuhan menulis harus lengkap itu. Kebutuhan bersepatu,
berseragam. Banyak kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Kebutuhan hari-hari ini adik-adik harus bisa kita lakukan dan laksanakan. Dari kapan kita tidak laksanakan kebutuhan hari ini? Contohnya orang tua tidak kasih uang, berarti hobi kita juga agak berkurang pada hari ini. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi kalau orang tua tidak kasih uang pada hari ini. Jadi kalau orang tua tidak kasih uang, berarti rasanya perasaan tidak aman. Jalan saja kayak jalan lekak-lekok kayak ular jalannya. Dan marah, merenggut baja. Itu karena landasan dari sebuah kebutuhan. Jadi kebutuhan itu adik-adik, kebutuhan mendasar yang diperoleh oleh manusia adalah kebutuhan primer. Dari kebutuhan primer ini, jadi dialih kebutuhan yang pertama, sandang pertama. Sandang. Apa itu sandang? Sandang. Kebutuhan akan pakaian. Yang kedua, pangan. Kebutuhan akan makan dan minum. Jadi jiwa kita dibutuhkan minum. Raga kita dibutuhkan makan. Jadi manusia harus selalu suap dengan sebuah kebutuhan makan. Kapan tidak makan 1 jam atau 1 hari pun, jadi manusia akan terasa lelah, letih, lesu. Jadi kita supaya ada kebugaran jiwa kita, kebugaran badan kita harus diisi oleh sebuah kebutuhan makan, kebutuhan minum. Ya. Di samping kebutuhan minum, kita juga memiliki tempat tinggal. Harus rumah tempat tinggal kita. Jadi setelah kita makan, setelah kita minum, jadi jelas ada kebutuhan yang harus mendasar juga. Rumah. Jadi rumah tempat kita tinggal, tempat kita berteduh, sampai selama-lamanya. Orang tua menyiapkan sebuah rumah untuk aman tentang keluarga. Orang tua telah menyiapkan sebuah kebutuhan anaknya, mulai dari ujung rambut, kakian, sampai ke ujung kaki. Ujung kakinya itu semua adalah sebuah kebutuhan. Jadi kebutuhan manusia perempuan dengan laki-laki. Kebutuhan manusia perempuan dengan laki-laki berbeda jenisnya. Jadi kalau laki-laki mungkin ada baju celananya, setelah itu lebar. Jadi yang perempuan lebih banyak kebutuhannya, mulai dari bedak, ikat rambut, lipstick, sisir, hand body, dan lain-lain. Kalau laki-lakinya mungkin bisa diukur dan dihitung kebutuhannya pada hari ini. Jadi yang lebih banyak kebutuhan sampai di jenjang dewasa kalian nanti adalah nominasi oleh perempuan. Jadi, kenapa kebutuhan itu melampaui dari kebutuhan si laki-laki? Karena kebutuhan itu adanya kebutuhan itu adalah karena sebuah keinginan manusia, sebuah keinginan. Jadi ada kebutuhan berarti dilalui oleh sebuah keinginan. Kita mau makan ini, mau makan itu hari ini, itu dilandasi oleh sebuah keinginan. Jadi kebutuhan orang individu per individu masih berbeda dengan kebutuhan individu lain atau orang lain. Jadi satu jenis manusia berbeda kebutuhan dengan orang lain. Dia tidak sama. Kenapa manusia berkebutuhan lain?
Karena keinginan juga berbeda. Bawa manusia bukan satu keinginan, melainkan berbeda keinginan. Begitu juga kebutuhan. Kebutuhan adik-adik banyak ruang lingkupnya. Mulai dari kebutuhan yang mengisikan perut, makan dan minum tadi, sandang, pakaian, pangan, dan papan, sampai papan perumahan. Jadi itu adalah model dari sebuah tentang kebutuhan hidup manusia. Jadi besar. Jadi keinginan, kebutuhan berlawanan dengan sebuah keinginan. Keinginan manusia adik-adik tanpa ada sebuah batasnya. Bisa tidak mengukur sebuah keinginan atau bisa tidak mengukur sebuah kebutuhan manusia. Tidak bisa. Ya. Jadi batasnya sebuah keinginan kecuali manusia itu dia mengembuskan nafas terakhir lebat meninggal. Baru dia punah, keinginan dan kebutuhan itu musnah semua. Selagi manusia itu hidup, berarti keinginan dan kebutuhan manusia harus terpenuhi. Bayangkan sekarang, kalian di sekolah menengah pertama. Jelas, pada awal masuk tahun ajaran baru di sekolah menengah pertama, banyak kebutuhan yang harus terpenuhi oleh orang tua. Baik terpenuhi oleh orang tua maupun terpenuhi oleh diri kalian pribadi. Yang perlu harus terpenuhi oleh diri kalian pribadi pada tiap hari, yaitu apa? Makanan minum. Yang kedua, mandi secukupnya. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, istirahat secukupnya. Ya. Itulah konteks dari sebuah kebutuhan. Kebutuhan manusia untuk mensejahterakan manusia. Jadi kebutuhan manusia lebat bekerja untuk mencapai titik kepuasan. Jadi lebat bekerja. Tanpa kerja tidak mungkin kebutuhan itu datang. Ya. Orang tua kita lebat kerja, maka orang tua itu bekerja mendatangkan uang. Ya, lebat harian oleh orang tua itu untuk bisa mencukupi sebuah kebutuhan hidup anaknya. Berapa sejumlah tanggungan dalam sebuah keluarga? Entah 5 atau 6 dalam satu keluarga, itu adalah bentuk tanggungan. Jadi anak-anak kalian adalah hidup bergantung pada sebuah orang tua. Titik berat pada sebuah kebutuhan adalah yang mencari kebutuhan itu adalah orang tua. Kalian hanya melaksanakan ini adik-adik. Seperti apa melaksanakan tugas dan pokok kita pada setiap hari, yaitu menjalankan KBM, mengikuti KBM dengan baik, proses belajar mengajar di sekolah dengan baik, dari jam 7.15 sampai jam 12.25. Itu harus terpenuhi betul, agar manusia itu bisa mencukupi dari segi kebutuhan apa yang belajar? Kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi atau kebutuhan primer. Jadi itu sekilas tentang kebutuhan primer. Jadi yang kedua kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan sekunder ini kebutuhan sebuah pelengkap, hanya pelengkap dari kebutuhan primer. Dasarnya kebutuhan primer. Nah, itu patokan dasar kebutuhan primer. Kebutuhan tersier, kebutuhan akan berolahraga, berinternetan, baru berrekreasi. Itu bentuk dari kebutuhan tersier. Lain lagi dengan kebutuhan sekunder.
Jadi kebutuhan sekunder ini kebutuhan akan barang mewah. Jadi Bapak kebutuhan sekunder, kebutuhan akan barang mewah. Kalian belum bisa terpenuhi itu. Karena kalian masih belajar. Belum ada pendapatan pribadi. Beda kalau orang berpendapatan pribadi. Itu baru bisa dia kejar mobil mewah, BMW, baru cincin berlian, cincin emas. Itu baru bisa mendapatkan sebuah kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan utama adik-adik yang kita ketahui harus dan kita pahami kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Mulai dari A sampai Z, manusia itu harus paham tentang kebutuhan. Dari sebelum terpenuhi kebutuhan primer, terkadang orang lewat ke kebutuhan sekunder. Karena lumayan pendapatannya, lumayan penghasilannya. Ada berlompat setelah terpenuhi kebutuhan primer, setelah ada semua lengkapi makanan, lengkapi pakaian, lengkapi perumahan, rumah untuk tempat tinggal, pakaian untuk apa ya? Untuk dipakai, makan untuk bisa terpenuhi kesehatan tubuh. Setelah terpenuhi itu, manusia agak lompat ke kebutuhan sekunder. Dari kebutuhan sekunder, kebutuhan sebuah tambahan dari pelengkap dari kebutuhan primer. Bila dia ada kekurangan di kebutuhan primer, dia alih ke kebutuhan sekunder. Dari kebutuhan sekunder ini kebutuhan nilai tambahan. Contohnya kita berrekreasi kemana saja, piknik, berinternetan, atau jalan-jalan untuk berekreasi, memakai kendaraan juga seperti itu, kendaraan bermotor. Jadi itu kebutuhan tambahan. Contoh kita pada akhir kelas 3 kita diberikan untuk piknik. Itu sebuah wujud nyata dari sebuah kebutuhan apa? Kebutuhan sekunder. Nah, melepas lelah hutan. Kalau kita mau piknik, ya itu adalah sebuah kebutuhan tambahan. Jadi kita tidak boleh lompat tentang sebuah kebutuhan. Kalau belum terpenuhi betul tentang kebutuhan primer, jangan dulu. Jangan kali langkah ke kebutuhan berikutnya. Terkadang manusia karena banyak keinginan manusia banyak, begitu juga alih langkah ke kebutuhan berikutnya. Padahal kebutuhan dasar itu hal yang bisa terpenuhi kebutuhan manusia adalah sebuah kebutuhan primer. Harus terpenuhi dulu pakaian. Terkadang kita pada hari raya kita masing-masing lomba pakaian. Kita mengejar lomba pakaian. Tapi kalau di tempat lain bukan mengejar lomba pakaian. Pakaian apa saja wujud nyata dari kita pakai hari itu, berarti itu yang dipakai pada saat acara resepsi, saat acara ibadah di gereja. Tapi terkadang dari kebutuhan primer itu kita bisa juga berperilaku hidup bergaya. Tapi harus terpenuhi kebutuhan dasar ini. Jadi mulai dari pakaian, mulai dari minuman, sandang, pangan, dan papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makan dan minum, papannya rumah. Jadi kalau hanya terpenuhi pakaian saja, tidak terpenuhi makan, pasti rasanya agak pusing. Nah, rasanya agak pusing. Belum terpenuhi, belum sempurna dia terpenuhi. Jadi kalau terpenuhi makan, belum terpenuhi rumah, belum ada rumah, masih tinggal di terowongan, masih tinggal di pinggir-pinggir jalan. Tapi di sini adik-adik saya yakin masing-masing miliki rumah. Tapi di kota besar, di keramaian kota, banyak yang tinggal di pinggir-pinggir jalan,
rumahnya di terowongan jembatan. Jadi kita bersyukur karena hari ini kita mendapatkan tempat yang layak. Tinggal bersama orang tua, kebutuhan terpenuhi oleh sebuah orang tua. Jadi Bapak inti sebuah dari kebutuhan itu, Bapak landasan dasarnya kebutuhan primer. Kalau belum terpenuhi atau tidak terpenuhi kebutuhan primer, jangan langkah. Itu adalah sebuah angan-angan saja, angin lalu. Terpenuhi betul kebutuhan primer, baru kebutuhan sekunder. Karena berbagai keinginan manusia, jadi berbagai kebutuhan juga manusia, kebutuhan si A berbeda dengan kebutuhan si B. Nah, kebutuhan si B berbeda dengan kebutuhan si C. Jadi berbeda orang, berbeda juga tingkat kebutuhan masing-masing. Apalagi dia kalau pendapatan tinggi. Kalau pendapatan tinggi dengan perbandingan pendapatan rendah, jelas beda. Beda tingkat pemenuhan kebutuhan. Yang berpendapatan yang petani dengan yang pegawai, beda cara tingkat pendapatannya. Pendapatan yang pegawai besar gajinya ketimbang yang petani. Pemenuhan kebutuhan juga secara langsung. Jadi yang mengurangi adalah dari segi pendapatan uang. Jadi kalau petani pas-pasan uang harian per hari. Jadi kali uang 50.000 per hari-hariannya, begitu juga kalau pegawai ya mungkin 3 jutaan pendapatan per bulannya atau 5 jutaan. Itu adalah sebuah perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar juga pengeluaran. Kebalikannya juga, semakin sedikit pendapatan seseorang, semakin dia irit cara menabungnya, cara memakai uang. Itu jelas ada perbedaan. Kalau semakin besar pendapatan, contoh tadi pendapatan 5 jutaan atau 3 jutaan, berarti besar kebutuhan pokok pada manusia itu. Jadi contoh orang tua kita pendapatan pas-pasan, mendapatkan pada hari ini 50.000. Jelas mengirit uang itu sampai mungkin 2-3 hari dia memakai uang 50.000. Itu perbedaannya. Tahu perbedaannya? Ya, perbedaan dengan pendapatan tinggi dengan pendapatan si kaya dan si miskin. Katakanlah si miskin adalah petani, si kaya adalah orang kaya yang notabene di sini adalah banyak uang. Tapi kebutuhannya di sini banyak, keinginan juga si kaya ini banyak. Tapi kita yang miskin, yang petani, mau angan lebih banyak sesuai dengan penghasilan juga tidak bisa. Karena pendapatan kita adalah perharinya mungkin lebih tinggi 100.000, paling rendah 50.000. Itu pun kalau terpenuhi penghasilan untuk mendapatkan uang 100.000 adik-adik melalui sebuah pengorbanan. Ya, melalui sebuah pengorbanan. Pengorbanan apa? Dari pagi orang tua kita turun kebun, turun ke sawah, turun ke ladang untuk menutupi kebutuhan pada hari itu yang sudah dijawab oleh siapa tadi? Iya. Atau ya. Silakan dulu. Orang tua kita pergi ke kebun dari jam 6, pulang malam. Ada orang tua kita pergi siang, tapi pulang cepat. Dari semuanya itu diatur oleh kita sendiri, orang tua kalian sendiri, dan kita sendiri yang mengatur tentang sebuah kebutuhan bekerja. Tanggung jawab kalian sekarang masa pelajar yaitu belajar. Jangan bosan dengan belajar. Jadi ingat bahwa
kebutuhan belajar adik-adik sangat manfaat untuk kebutuhan selanjutnya. Kalau kita mau belajar, banyak belajar, berarti ada manfaat pada diri kita. Orang jadi pegawai, orang jadi sukses melalui sekolah. Orang mau sekolah tidak terpenuhi oleh orang tua. Ini juga simpang siur ini. Ini banyak kejadian. Banyak kejadian anak mau sekolah tiba-tiba orang tua berhenti, putus di tengah jalan. Sehingga anak-anak itu pergi merantau tidak pulang-pulang. Anak-anak itu putus sekolah, pergi merantau tidak pulang-pulang. Karena orang tua tidak mampu dia sekolah. Abangnya semangat dia mau sekolah. Sering kita jumpai setiap hari tentang teman kalian yang putus sekolah, atau teman kalian yang tidak mau sekolah sama-sama dengan kalian pada tahun ajaran baru kemarin. Jadi itu adalah sebuah perenungan kita. Jadi tidak menutup kemungkinan kalian nanti sempurna sampai pada jenjang sekolah menengah atas atau sampai ke gelar sarjana mengenyam cita-cita. Tidak mungkin. Di saat orang tua tidak sanggup, kalau tidak bisa terpenuhi kebutuhan adik-adik susah. Kebutuhan satu orang sudah saja setengah mati ketimbang satu keluarga anak. Berarti berapa tanggungan? Banyak tanggungan, belum anak 6 orang tambah orang tuanya. Berarti jadi 8. Kebutuhan makan berapa kilo kira-kira itu orang makan dalam satu hari? Jelas? Dia menghitung target makannya. Kalau banyak makan berarti orang bilang cepat gemuk. Kalau banyak makan. Tapi orang juga banyak makan, badannya geprek. Badannya kurus. Itu juga kendala. Mungkin ada sakit dan penyakit yang menimpa tubuhnya di dalam. Tadi pikiran kita menurut kebutuhan. Jadi kebutuhan adalah supaya terpenuhi dan sempurna dalam tubuh kita. Kita makan dan minum, makan nasi, kue dan lain-lain, sayur dan buah-buahan untuk bisa menutupi sebuah kebutuhan. Nah, untuk bisa perut kita besar, badan kita jadi besar, bukan untuk kurus. Itu tujuan. Jadi kalau kita banyak makan tetap juga kurus, berarti mungkin lebih banyak pekerjaan yang harus terpenuhi sepanjang lebih dari 24 jam, beban kerjanya banyak, ya. Jadi masa kalian adalah masa pertumbuhan. Jangan coba-coba melengkapi kebutuhan merokok, itu tidak boleh. Jadi merokok merugikan kesehatan kita. Merokok. Jadi masa pertumbuhan, kebutuhan itu harus terpenuhi, baik oleh orang tua maupun oleh diri kalian sendiri. Cara pemenuhan kebutuhan untuk bisa membersihkan pakaian lewat kita mencuci. Kebutuhan untuk membersihkan sebuah rambut lewat apa? Lewat sisir. Kebutuhan untuk membersihkan kaos kaki dan sepatu yang kita pakai lewat apa? Ya, itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi bagaimana supaya kita tahu membaca, menulis dan menghitung lewat kebutuhan belajar. Jadi setiap gerakan kita, tindak tanduk kita itu adalah sebuah kebutuhan. Itu saya bilang, bila tidak terpenuhi kebutuhan adik-adik, maka kita terasa pusing dan agak-agak stres.
Orang tua tidak kasih uang pada saat kalian datang pagi hari datang sekolah. Tidak terpenuhi oleh orang tua. Bapak, mama, saya minta uang untuk uang jajan di sekolah. Karena ada kantin di sekolah. Banyak barang. Harus terpenuhi. Kapan tidak terpenuhi? Ada tidak pernah terpenuhi oleh orang tua pada saat kalian minta. Coba. Hah? Pada saat kalian minta ada tidak? Ada. Hah? Ada. Apa kira-kira perasaan kalian kalau tidak terpenuhi? Kecewa. Rasa Kecewa. kecewa. Apalagi? Marah. Apalagi? Malu. Apalagi? Sedih. Apalagi? Sedih, marah, malu. Jadi kalau malu merengut dengan marah merengut dengan orang tua. Kalau marah kadang-kadang sinis dengan teman, sinis dengan orang tua. Itu kalau perasaan malu. Biar ditegur di jalan oleh teman-teman supaya teman-teman kalian pura-pura cuekin. Karena masih melekat amarah dalam Bapak. Saya yakin Anda tidak seperti itu, tidak memiliki perasaan kecewa dengan orang tua, tidak memiliki perasaan marah. Jadi kalian adalah generasi penerus baik keluarga maupun bangsa dan negara. Tanpa kalian dunia ini ke depan mungkin tidak seperti zaman digital seperti ini. Itu harus meraih cita-cita lewat dengan Belajar. dari zaman digital sekarang kita pandai-pandai manusia banyak kreasi lewat era digital. Jadi kalian semua pada saat era digital, masanya era digital, harus tahu namanya kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Harus ada beda. Anda bedakan kebutuhan si A dengan kamu dengan orang lain. Jadi kebutuhan orang lain tidak sama. Itu karena apa? Keinginan Berbeda. Keinginan berbeda. Jadi banyak manusia keinginan juga berbeda, kebutuhan juga Berbeda. tidak sama. Contoh, yang dekat rumah atau yang satu rumah dalam satu keluarga, ada tidak yang seragam kebutuhan? Tidak bisa. Ada yang lain mau makan es saat sekarang. Ada yang lain mau makan bakso, angan-angan. Ada yang lain lewat apa? Lewat yang jual kerupuk. Orang yang jual kerupuk ya mau makan kerupuk. Bapak, kebutuhan kita bervariasi. Yang satu dengan yang lain. Begitu juga menutupi tubuh kita, kebutuhan dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Tidak terlepas dari sebuah kebutuhan primer. Kalau orang tanya, kebutuhan apa yang harus terpenuhi pada saat Anda berpakaian? Pada saat Anda makan. Jelas jawabnya kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer ini kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia agar keberlangsungan manusia itu sejahtera, aman dan sentosa. Silakan ice breaking, silakan ice breaking, silakan berdiri. Tepuk semangat. Silakan. Tepuk semangat. Semangat. Ulang lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke adik-adik, saya kira masih perasaan Semangat. Jadi kebutuhan itu ada menurut tingkat intensitasnya. Ada kebutuhan menurut tingkat intensitasnya. Ada kebutuhan apa menurut tingkat intensitasnya? Kebutuhan menurut tingkat intensitasnya. Kebutuhan
menurut tingkat intensitasnya. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ya, itu menurut tingkat intensitasnya. Ada 3 kebutuhan menurut tingkat. Kebutuhan menurut sifatnya, sifat pemenuhannya. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan yang terakhir kebutuhan tersier. Ya. Sebutkan 5 contoh tentang pemenuhan dari kebutuhan primer. 1. Makan dan minum. 2. Rumah dan tempat tinggal. 3. Pakaian. 4. Pendidikan. Ya. Yang berikut, kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya. Ya. 1. Kebutuhan individu. 2. Kebutuhan kelompok. Ya. Jadi kebutuhan subjeknya adik-adik, kebutuhan individu atau kebutuhan kelompok. Jadi kebutuhan individu, kebutuhan orang perorangan. Kebutuhan kelompok konteksnya contoh satu kampung bergotong royong untuk bekerja bakti. Atau membuat sebuah organisasi dalam satu kampung itu berkelompok. Jadi kebutuhan individu atau perorangan. Jadi kebutuhan itu beda dengan kebutuhan kelompok. Jadi kebutuhan kelompok itu kita lalui oleh orang tua kalian. Nah, kebutuhan mereka di kampung itu kebutuhan kelompok. Dalam bentuk apa saja kegiatan atau aktivitas mereka di kampung itu di dalam bentuk sebuah kelompok. Mulai dari kerja bakti sama-sama, bergotong royong, berorganisasi. Ya, mungkin 3 komponen ini yang paling dasar. Berbakti, membersihkan jalan raya, atau berorganisasi di kampung untuk menyukseskan sebuah contoh di sini adalah membuat sebuah acara adat, acara pesta. Itu konteks dari sebuah. Dalam gambar yang ada di media pembelajaran, wujud nyata dari kebutuhan apa yang tertera di situ? Coba, Emil. Bermain sepak bola termasuk kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ya. Jadi kebutuhan menurut sifatnya. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jadi kebutuhan jasmani adik-adik, kebutuhan akan berolahraga. Kebugaran. Jadi manusia membutuhkan olahraga. Siapa yang tidak cinta dengan olahraga atau sama sekali tidak hobi mengolahraga? Jelas kita semua ada hobi. Pada saat olahraga kita wajib berolahraga. Terkadang kita lebih banyak yang tidak berolahraga atau tidak suka olahraga. Tapi saya yakin kalian semuanya suka olahraga. Itu sebuah adalah hobi. Dari kegiatan itu nanti tertera sebuah hobi. Hobi bermain bola, hobi bermain takraw, hobi bermain badminton, hobi bermain tenis, hobi berenang, hobi main basket. Jadi kehidupan manusia adik-adik kalau mau sukses dia berawali oleh sebuah hobi. Hobi dibarengi oleh sebuah moto atau cita-cita hidup. Jadi cita-cita Anda kalian nanti ke depan saya tidak tahu. Mungkin ada yang jadi guru menggantikan kami di sini, mungkin ada yang jadi polisi, mungkin ada yang jadi tentara. Itu kembali kepada sebuah tadi kebutuhan belajar. Kalau kebutuhan belajar Anda lengkap, baik di sekolah maupun di rumah, selalu pegang buku dan suka belajar, ilmu adalah jendela dunia. Jadi kalau menjadi baik,
Kalau menjadi baik, berarti ilmu itu adalah jendela dunia. Jangan lupa belajar, belajar, belajar. Jadi mungkin itu saja pembahasan tentang materi. Tadi pembentukan kelompok tinggal putar balik. Masing-masing kelompok tidak berhadapan, 3 kursi di depan. Begitu juga yang kelompok 1 maju putar kursi, tinggal putar saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2 tinggal putar kursi. Mari yang maju ke sini, kursi tinggal putar. Angkat kursi Rena, bawa kursi ke bawah. Yang berikut, maju, tinggal. Angkat kursi maju ke depan, kelompok 1 patok, angkat kursi maju ke depan, di sini. Ya, maju. Atau sebagian masuk di kelompok 4, ya, tinggal putar kursi. Sebelum kita memasuki benda tugas, kita diawali dengan ice breaking. 3 ice breaking. Tepuk salut. 3 silakan berdiri. Sebelum kita mengerjakan dan membedakan tugas kelompok ini, kita dilalui dengan ice breaking. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Pelan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih banyak. Silakan beda tugas selama 15 menit. Jadi
Baik adik-adik, kita mulai presentasi dari kelompok pertama, kelompok 1. Pada kelompok 1, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Bapak Guru dan juga teman-teman kepada saya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Nama-nama kelompok. Yang pertama Elizabeth Bambusgan Manikam, Maria Ada Purnama, Maria Betra Emilis, Anastasia Jaliana, Rosalyn Artika, Kristianus Satya Novanto. Jelaskan pengertian kebutuhan. Pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui pencapaian kesejahteraan. 2. Sebutkan urutan kebutuhan berdasarkan kepentingannya. 1. Kebutuhan primer, 2. Kebutuhan sekunder, 3. Kebutuhan tersier. 3. Sebutkan 5 contoh kebutuhan primer. 1. Makan dan minuman, 2. Rumah dan tempat tinggal, 3. Pakaian, 4. Pendidikan. 4. Jelaskan kebutuhan menurut kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa atau batin manusia yang perlu dipenuhi agar mental manusia dapat berfungsi dengan baik. 5. Sepak bola termasuk kebutuhan berdasarkan sifatnya bermain sepak bola. 6. Menurut kepentingannya, pensil termasuk kebutuhan primer. 7. Kebutuhan berdasarkan subjeknya adalah 1. Kebutuhan individu, 2. Kebutuhan kelompok. Berdasarkan gambar di bawah ini, apa hubungannya dengan petani? Petani cangkul termasuk kebutuhan primer. 9. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan jasmani, makan dan minum, olahraga, istirahat, pakaian, perawatan badan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak untuk kelompok 1. Saya persilakan ice breaking. Ya, silakan berdiri. Semangat. Bisa. Aku bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Bisa, bisa, bisa. Yes! Terima kasih banyak. Yang berikut kelompok 2. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan Bapak Guru dan juga teman-teman. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Nama anggota kelompok kami Amriana Alu, Juliana Delvayola, Christian Ronaldo, Susanti Leni, dan Luana Lentika Melis. Jelaskan pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui penciptaan kesejahteraan. 2. Sebutkan urutan kebutuhan berdasarkan kepentingan. 1. Kepentingan primer, 2. Kepentingan sekunder, 3. Kepentingan tersier. 3. Sebutkan 5 contoh kebutuhan primer. 1. Makan dan minum, 2. Rumah atau tempat tinggal, 3. Pakaian, 4. Pendidikan, 5. Pekerjaan. 4. Jelaskan kebutuhan menurut kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa atau batin manusia yang perlu dipenuhi agar mental manusia dapat berfungsi dengan baik. 5. Apa yang kamu ketahui tentang gambar di bawah ini? Bermain sepak bola termasuk kebutuhan berdasarkan sifatnya. 6. Apa yang kamu ketahui gambar di bawah ini berdasarkan kebutuhan menurut kepentingannya? Menurut kepentingannya, pensil termasuk kebutuhan primer. 7. Kepentingan berdasarkan subjek adalah kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. 8. Berdasarkan gambar di bawah ini, apa hubungannya dengan petani? Petani cangkul termasuk kebutuhan primer. 9. Bagaimanakah cara memenuhi kebutuhan jasmani? Makan dan minum, olahraga, istirahat, pakaian,
perawatan badan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Saya persilakan untuk kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Pak Guru dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Nama-nama anggota kelompok kami: Agnes Treseramus, Olivia Darli, Maria Elvanda Renata, Octavianus Cendri, Yohanes Otagila, Kalidus Rade Sudarso, Octaviana Felina Trisna. 1. Jelaskan pengertian kebutuhan. Pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui pencapaian kesejahteraan. 2. Sebutkan urutan kebutuhan berdasarkan kepentingannya. 1. Kebutuhan primer, 2. Kebutuhan sekunder, 3. Kebutuhan tersier. Sebutkan 5 contoh kebutuhan primer. 1. Makan dan minum. 2. Rumah atau tempat tinggal. 3. Pakaian. 4. Pendidikan. 5. Pekerjaan. 4. Jelaskan kebutuhan menurut kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubung dengan jiwa atau batin manusia yang perlu dipenuhi agar mental manusia dapat berfungsi dengan baik. 5. Apa yang kamu ketahui tentang kabar di bawah ini? Bermain sepak bola termasuk kebutuhan berdasarkan sifatnya. 6. Apa yang kamu ketahui kabar di bawah ini berdasarkan kebutuhan menurut kepentingannya. Menurut kepentingannya, pensil termasuk kebutuhan primer. 7. Kebutuhan berdasarkan subsidiarnya adalah 1. Kebutuhan individu, 2. Kebutuhan kelompok. 8. Berdasarkan gambar di bawah ini, apa hubungannya dengan petani? Petani campur termasuk kebutuhan primer. 9. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan jasmani? Makan dan minuman, olahraga, istirahat, pakaian, perawatan badan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak. SPT Tepuk semangat. Tepuk bisa. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Bisa, 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 yes! Terima kasih banyak. Saya persilakan untuk kelompok 4. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Bapak Guru dan juga teman-teman kepada saya. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Nama-nama anggota kelompok: Christian Sriva, Novita Cini Aulia, Angelina Yolastika Firna, Servulus Apricendro, Stanislaw Saputra Uru, Stefanus Nato, Lestiana Destika Rahi. 1. Jelaskan pengertian kebutuhan. Pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui pencapaian kesejahteraan. 2. Sebutkan urutan kebutuhan berdasarkan kepentingannya. 1. Kebutuhan primer. 2. Kebutuhan sekunder. 3. Kebutuhan tersier. 3. Sebutkan 5 contoh kebutuhan primer. 1. Makan dan minum. 2. Rumah atau tempat kamu tinggal. 3. Pakaian. 4. Pendidikan. 5. Pekerjaan. 4. Jelaskan kebutuhan menurut kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa atau batin manusia yang perlu dipenuhi agar mental manusia dapat berfungsi dengan baik. 5. Apa yang kamu
ketahui tentang gambar di bawah ini. Sepak bola termasuk kebutuhan berdasarkan sifatnya bermain sepak bola. 6. Apa yang kamu ketahui gambar di bawah ini berdasarkan kebutuhan menurut kepentingannya? Menurut kepentingannya, pensil termasuk kebutuhan primer. 7. Kebutuhan berdasarkan subjeknya adalah 1. Kebutuhan individu, 2. Kebutuhan kelompok. Berdasarkan gambar di bawah ini, apa hubungannya dengan petani? Petani cangkul termasuk kebutuhan primer. 9. Bagaimanakah cara memenuhi kebutuhan jasmani? Makan dan minum, olahraga, istirahat, pakaian, dan perawat muka. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak pada kelompok 4 SPT Aku Bisa. Aku bisa. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Bisa, 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 yes! Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas partisipasi dari berbagai kelompok guna bisa menjawab sebuah tugas terutama materi tentang kebutuhan manusia. Dari secara umum, secara garis umum adik-adik bahwa kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya sebuah kebutuhan manusia. Yang ada batasnya nanti kalau kita meninggal. Pada saat kita meninggal itu baru ada batasnya. Di saat manusia itu hidup, kebutuhan hidupnya juga semakin banyak. Banyak tanpa bisa dihitung. Itu sebuah kebutuhan. Jadi kecuali manusia itu berhenti kebutuhan bila dia menghembuskan nafasnya terakhir. Atau masih ada tidak kalau ada orang yang meninggal masih ada terpenuhi kebutuhan? Tidak. Dia hilang segala-galanya. Semua yang dia pikirkan lenyap. Semua yang dia harapkan sudah tidak ada lagi. Hanya kenangan yang masih hidup. Jadi komponen-komponen kebutuhan hidup manusia supaya dia bisa hidup itu karena dilandasi oleh kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan berlawanan dengan sebuah keinginan. Jadi keinginan ini yang kita harus pahami betul. Okay? Jadi berbeda manusia, berbeda sebuah keinginan. Ya, beda manusia, beda juga keinginan. Kemauan dilandasi dengan keinginan. Perasaan ada, perasaan suka, perasaan saya pintar, perasaan tahu, perasaan itu dari sebuah keinginan. Tanpa keinginan juga bisa berarti manusia tidak bisa terpenuhi kebutuhan. Ya, tanpa keinginan. Hari ini dia mau membeli pakaian, dibarengi sebuah kebutuhan. Tapi harus ada sumber daya, uang untuk menopang sebuah kebutuhan itu. Kita bicara kebutuhan hanya bicara, tapi uangnya tidak ada, sumber daya. Ini harus diimbangi oleh sumber daya, terutama uang. Ada orang bilang tiada hari tanpa uang. Waktu adalah uang. Time is money. Time is money. Prinsip orang sekarang untuk bisa memenuhi sebuah kebutuhan, terutama orang tua kalian adalah waktu adalah uang. Karena ada waktu bisa mengejarkan uang. Ada uang diputari oleh sebuah waktu. Jadi hirup pikuk
kerja berat, kerja ringan oleh orang tua kalian untuk bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Jadi katakanlah satu anak, satu kebutuhan 1.000 kebutuhan, 2 anak 1.000 juga kebutuhan, 3 anak 1.000 juga kebutuhan, 4 anak, dalam satu keluarga 6 anak, 6 tanggungan keluarga. 1 yang masih kuliah, 2 yang masih SMA, 3 yang masih SMP. Jadi luar biasa. Orang tua 1.000 jenis pikiran, 1.007 keliling pikiran. Untuk bisa terpenuhi kebutuhan anak ini, baik yang sekolah tinggi, sekolah atas, sekolah menengah. Jadi mana yang lebih pilih di sini? Ada antara di keluarga kalian yang lebih menonjol pendidikannya di sekolah, di sekolah atas, kuliah. Ya, berarti prioritasnya di menopang uang itu di prioritas pikiran orang tua adalah untuk yang kuliah dulu. Abai dulu ya kebutuhan yang SMA ini. Contoh tadi, 1 yang masih kuliah, 2 yang masih SMA, 3 yang masih SMP. Belum yang SD 1. Jadi sama-sama permintaan. Coba, yang 7 keliling pusing orang tua, berat. Jelas bukan gemuk ini orang tua, ya. Jadi dia badannya bukan gemuk, dia turun terus kurus karena dia pikir. Jadi permintaan hari ini yang SMA berbeda dengan permintaan yang kuliah. Berbeda juga permintaan oleh yang SD, SMP, yang baik juga yang SD juga. Kalau kebutuhan sekolah dasar masih bisa kita tangguhkan. Begitu juga, tapi mulai SMP tidak bisa ditangguhkan. Harus dari kebutuhan anak. Jadi terkadang orang tua kalian bisa meninggal karena banyak pikiran. Bayangkan dalam satu keluarga sekolah semua. Tumpukan utang yang terjadi di sini. Jadi tidak mungkin pada saat Anda minta terpenuhi ada uang. Telah tidak mungkin melalui utang piutang, pinjam meminjam dengan orang yang ada uang. Nah, dengan catatan harus ada sistem bunganya. Nah, Bapak, manusia itu tidak ada batasnya. Terpenuhi 1, ada lagi kekurangan 1. Contoh kebutuhan dapur. Terpenuhi garam, ada lagi kekurangan lain-lain. Ada kekurangan bumbu lain. Begitu juga kalian. Terpenuhi baju seragam. Masih ada lagi yang kekurangan hari ini. Menurut kalian kurang. Tadi karena dibangun oleh sebuah perasaan. Tidak ada batasnya. Tidak bisa untuk bisa mengukur tentang keterbatasan kebutuhan manusia. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa diukur oleh manusia yang satu dengan manusia yang lain. Jadi kebutuhan manusia tadi secara berbeda. Kenapa harus berbeda-beda? Karena keinginan. Berbeda manusia, berbeda juga keinginan, berbeda juga kebutuhan. Bapak itu saya bilang, Bapak, manusia menghembuskan nafasnya terakhir, itu baru dia tidak ada kebutuhan. Baju yang dia pakai semasa dia hidup, dikenang untuk anaknya yang masih meninggal, atau keluarga yang masih hidup. Baju yang orang meninggal pakai, karena kebutuhan sudah lengkap dalam selama dia hidup. Entah dia mati muda, masih remaja, mati tua, atau masih mati umur tua, lebih tua lagi. Bukan bahwa semua dia pakaian kebutuhannya. Yang terpenting kewajiban kita adalah sudah terpenuhi sebuah kebutuhan. Baik adik-adik, kesimpulan dari materi ini bahwa kebutuhan manusia
tidak bisa terpenuhi. Tidak ada batasnya. Jadi dibarengi oleh sebuah keinginan. Jadi keinginan, kebutuhan tidak ada batasnya, kecuali manusia yang ada batasnya. Bila manusia itu menghembuskan nafas terakhirnya. Oke, mungkin pertemuan hari ini adik-adik kita akhiri sampai di sini. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan doa. Tapi Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita siapkan hati berdoa dalam nama Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, berkatalah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di dalam surga. Berilah kami pada hari ini dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Jangan masuk ke dalam kerajaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Amin. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau